Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang mungkin sudah berada menyimak di part keempat atau sudah memasuki episode ke-6. Hari ini bertepatan dengan hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Seperti kemarin, kita sebelum-sebelumnya di 5 part episode sebelumnya, kita memang focusing in decluttering muslim hidup minimalis menyambut bulan baru tahun baru Hijriah 1448 yang bentar lagi tanggal 16 Juni nanti kita akan masukinya. So, di akhir bulan Hijriah ini, hari ini bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya Nikmah, biasa di Instagram itu Nikmah Writer. Kita membahas poin selanjutnya. Mau review, sebelumnya kita review dulu ya, di part kemarin tentang membuat batasan ya, atau sediakan batasan. Batasan kita adalah syariat, jadi apapun itu jika ada batasan-batasan yang memang tidak sesuai dengan syariat, maka kita tinggalkan saja gitu ya. Ini adalah boundaries kita sebagai seorang muslim. Nah, next sekarang udah part keempat, lakukan pengurangan L, decluttering. Nah, lakukan pengurangan. Jadi jika kemarin kita membahas tentang batasan, maka batasan itu berkaitan dengan skill set, kemampuan kita untuk memiliki skill, kemampuan dalam hal menolak ya, atau ability to say no. Karena kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menolak, untuk mengatakan tidak, maka kita perkataan kita yang berkaitan dengan kesanggupan, mengiyakan, itu tidak akan genuine. Contoh, misalnya, kita diberi pakaiannya sudah di rumah kita ini, misalnya udah full gitu ya, storage-nya udah nggak muat lagi gitu. Dan ada external world, orang misalnya memberi kita pakaian lagi dan lagi, dan kita kesulitan untuk mengatakan tidak. Sementara di satu sisi, misalnya kita diberikan pertanyaan, pakaian mana yang paling nyaman, yang paling favorit, yang paling menyenangkan. Jika kita tidak memiliki batasan, dan maka kita nggak akan mampu untuk melakukan pengurangan, dan kita nggak akan bisa untuk mengatakan ke siapapun bahwa inilah yang terbaik untuk aku. Misal, ini baju yang mana yang paling disuka? Oh, semuanya aku suka. Berarti nggak genuine gitu. Artinya kita nggak benar-benar paham, tidak benar mengerti kalau itu sesuatu hal yang mana yang baik dan tidak untuk kita gitu. Anak kecil saja. Kita mungkin dulu pernah kecil, mungkin sudah lupa gitu ya, karena kita sudah berpuluh-puluh tahun gitu hidup. Anak kecil itu kemampuan pertama mereka itu adalah kemampuan menolak. Biasanya kan kalau dikasih suapan makanan, dia akan mencerna dulu gitu, melihat, mencium, memegang, bahkan mencoba-coba gitu, nggak langsung ditelan. Itulah skill set ability to say no gitu, bahkan menolak gitu, nggak mau gitu. Pasti kalimat pertama itu no, atau nggak mau, menolak. Nah, kita dulu pernah seperti itu, namun karena lingkungan kita memaksa kita untuk menurut, untuk harus, kita kan punya kebutuhan dasar untuk diasuh gitu ya, untuk diberikan perlindungan gitu. Yang itu kaitannya dengan kemelekatan kita terhadap pengasuh kita siapapun itu gitu. Namun ketika kita hari ini
kita kesulitan memahami diri kita sendiri, apa yang dikurangi gitu misalnya, atau kita bingung untuk menentukan batas kebutuhan, bingung terhadap rasa cukupnya segimana, bisa jadi memang kita sudah disconnect atau terputus dengan diri kita sendiri terlalu lama gitu. Dan tanpa sadar nggak sadar, itulah yang akhirnya membuat hari ini kita overwhelmed atau merasa penuh, bahkan kewalahan gitu ya, menghadapi kehidupan sendiri yang ada di dalam rumah terutama. Barang-barang kita. Maka decluttering ini penting ya, karena sebenarnya clutter itu nggak bisa ditata, nggak bisa diorganize, tapi bisa dikurangin atau dihilangkan. Maka sebelum kita decluttering, kita perlu understanding clutter itu sendiri. Clutter ini kan sesuatu hal yang sebenarnya menjadi sign, tanda di mana kita butuh untuk looking, melihat ke dalam diri, looking for to ourselves. So ketika kita mencoba untuk memahami clutter, kita nggak akan judgmental. Misalnya, aku kan orangnya berantakan, aku nggak bisa rapi. Nah, ini kan suatu limiting belief yang dihasilkan dari bagaimana kita mempersepsikan clutter itu. Nah, clutter itu sama seperti pain, luka, nyeri, kesakitan, atau trigger ya. Kalau di dalam emosi layer kita itu ada trigger. Maka clutter itu juga similar atau sama dengan hal-hal itu. Misalnya kita hari ini menganggap bahwa clutter itu suatu hal yang perlu kita langsung kerjakan gitu. Harus diselesaikan semua, tapi kita nggak mau duduk dengan diri kita sendiri untuk memahaminya, maka lambat laun dia akan datang lagi dan meremedi atau bahasanya itu mengulangi pola-pola yang sama dengan apa yang kita kerjakan, karena kita tidak memiliki new way gitu ya, jalan-jalan atau pola-pola yang baru, sehingga permasalahan yang sama jika kita kerjakan dengan suatu yang model-model lama penyelesaiannya, maka nggak akan pernah selesai. Maka understanding the clutter ini penting. Bagaimana cara kita memahami clutter? Yang pertama, pastinya kita harus memahami tentang attachment. Attachment ini kaitannya dengan kebutuhan dasar kita sebagai seorang anak manusia. Kita nggak akan bisa, bayi manusia itu kan bayi yang paling lemah ya. Kita nggak akan bisa hidup jika kita tidak ada yang merawat. Maka kita akan melekatkan diri kita kepada seseorang atau kepada sesuatu yang itu akan mampu melindungi kita, harapannya gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita memiliki kemampuan untuk lebih sadar gitu bahasanya, biasanya kita akan bisa melepaskan attachment itu dan mengembalikan attachment pada zat yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenapa kita hari ini tidak purely ke Allah saja, tapi masih ada misalnya rasa-rasa ingin diperhatikan, ingin disimak, ingin dilihat. Even misal orang itu sebagus apapun gitu ya, misalnya berperilakunya gitu, tapi kita harus understanding the roots of unseen yang tidak dilihat oleh si clutter ini. Salah satu adalah attachment. Attachment ini kan hasil dari relasi yang berkaitan dengan yang paling pertama adalah dengan orang tua kita. Maka misalnya kita hari ini melihat diri kita kok mirip orang tua gitu, pola-polanya itu tidak serta-merta kita akan seperti itu fix selamanya gitu. Karena sebenarnya apa yang kita lekatkan pada mereka itu sebenarnya adalah bagaimana kita melihat relasi diri kita sendiri. Jadi kan bukan opposite sebenarnya. Attachment ini level paling the true ya,
of ourselves itu adalah kemelekatan kita hanya kepada Allah. Namun kemelekatan kepada Allah itu yang benar-benar murni gitu ya, tidak ada embel-embel, sepanjang di bawah mental, layer emosi gitu, dan kebutuhan diri kita sebagai manusia belum kita pahami, maka kita akan kesulitan untuk memahami relasi kita kepada Allah gitu. Karena pasti akan mendistorsi si luka-luka atau si disconnection tadi itu gitu. Maka kemampuan untuk kita memahami attachment yang sesungguhnya itu adalah yang dimulai dari kemampuan kita melihat diri kita sendiri, relasi diri kita dengan diri kita sendiri. Salah satunya dengan barang-barang. Barang-barang itu kita lekatkan sebagai apa sebenarnya sih gitu ya. Misal kalau kita punya, kemarin kita sempat bahas bahwa mindset kita hidup melihat dunia itu seperti setengah sayap ekor dari seekor nyamuk gitu, bukan dua sayapnya gitu tapi setengahnya gitu. Itu ada di dalam hadis. Maka kita akan melihat dunia itu gak sebegitu pentingnya gitu, selain kita akan mempersiapkan kehidupan yang abadi di akhirat nanti gitu. Cuma ini kan gak bisa di spiritual bebas ya. Artinya kita gak bisa langsung tiba-tiba menjadi seseorang yang mampu decluttering all gitu ya, atau semuanya bisa langsung bisa kita letting go gitu. Tapi kita butuh memahami kemelekatan ini sebenarnya kita nisbatkan ke siapa. Kalau kita mau jujur sebenarnya itu nggak jauh-jauh dari awal kita sedang menjadi anak, yaitu sebagai anak, dan kemelekatan itu pasti ke orang tua. Nah, karena mungkin orang tua kita tidak memiliki kapasitas yang besar ya, karena memang kondisi orang tua kita pun juga struggling dengan kehidupan mereka sendiri gitu ya, yang mana untuk bisa bertahan hidup aja udah luar biasa gitu. Kita hari ini yang sudah dewasa memiliki kapasitas untuk self responsibility ya bahasanya, bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, yang mana kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa harus melekatkan ke orang lain atau ke benda-benda. Even kita nggak punya barang yang mungkin memberikan makan ego kita, kita biasa saja gitu. Atau misalkan barang-barang yang memang sebenarnya sudah harus tidak kita gunakan gitu, ya kita akan terbiasa itu untuk melepaskannya gitu. Jadi letting go itu sesuatu hal yang memang prosesnya itu di dalam diri kita, sehingga saat kita decluttering sebenarnya kita sedang memproses diri kita sendiri. Maka dalam proses decluttering itu kita nggak bisa serta-merta langsung buang-buang, atau bahasanya itu letting go secara mendadak gitu ya, atau istilahnya langsung kerjain gitu. Tapi lebih kepada kita memahami bahwa sebenarnya apa sih roots, akar dari kita melakukan pengurangan ini. Apakah karena Allah? Apakah memang supaya kita cuma merasa ingin lebih lapang, lebih lega gitu. Termasuk pada akhirnya kalau dalam suatu keluarga atau relasi, bukan hanya di keluarga tapi di pertemanan, kita harus memiliki kemampuan untuk sanggup kecewa, sanggup sepakat untuk tidak sepakat, agree to disagree. Misalnya gini, dalam sebuah keluarga kan ada yang pernah bilang kalau sangat terganggu terhadap keberantakan salah satu anggota keluarga gitu, entah saudaranya, entah orang tuanya, entah siapapun itu yang tinggal dalam satu keluarga. Mungkin bukan keluarga ya, tapi ada juga yang misal dalam satu kos-kosan atau satu asrama misalnya. Nah, kita perlu untuk ini kemampuan agree to disagree, karena nanti saat decluttering itu kadang orang itu akan berkomentar, kadang orang itu akan memberikan pandangannya gitu. Itu tidak mengapa gitu, karena kita itu bisa kok sebenarnya sepakat untuk nggak sepakat gitu, sepakat untuk tidak bersepakat, karena
ya tadi, kita punya boundaries, kita punya batasan, yang mana kita juga memiliki value sendiri di dalam diri kita, maka kita ya perlu lapang gitu, perlu lapang. Dan dalam decluttering itu sebenarnya life hacks-nya mungkin nanti kita bahas di akhir ya, secara teknis di akhir episode, misalnya setelah metode Muslim hidup minimalisnya selesai, kita selesaikan. Pada intinya adalah melakukan pengurangan itu dasarnya adalah supaya kita memahami the true ourselves itu sendiri gitu. Kita paham terhadap kebutuhan kita sendiri. Kita paham terhadap apa yang sebenarnya perlu kita jaga dan rawat, dan apa yang sebenarnya perlu kita letting go. Dan kemampuan ini nggak akan bisa kalau kita masih tidak memiliki kesanggupan untuk meregulasi rasa kecewa. Termasuk misalnya, ada yang misalnya pernah salah beli barang, terus sayang kalau donasikan atau disedekahkan gitu. Sebenarnya justru ketika kita merasakan bahwa barang itu tidak memiliki manfaat terhadap dunia akhirat kita, sebenarnya ya kita perlu keluarkan itu dari rumah kayak gitu kan. Nah, problemnya hari ini kan kalau barangnya terlalu banyak gimana gitu. Ya berarti kita perlu step by step, nggak bisa sekaligus langsung semuanya kita tuntaskan. Karena decluttering itu nggak akan bisa kita kerjakan jika kita masih memiliki attachment yang sangat tinggi terhadap barang-barang itu sendiri. Oke, itu saja, mungkin agak abstrak, tapi pada intinya lakukan pengurangan setiap hari, sekecil apapun, dan kalau bisa kita perlu untuk menyediakan batasan yang fix gitu terhadap entah storage kita, nggak perlu nambah lagi gitu ya. Kalau bisa memang hanya itu saja gitu. Lemarinya cuma satu, ya udah itu saja gitu, nggak usah nambah. Terus kalau memang lebih plong lagi, petakan dulu ruang aktivitas, workflow, kita kerjain aktivitas itu di dalam rumah seperti apa, nanti kita setting, dan barang-barang itu memang hanya disimpan dan kita rawat sesuai dengan kebutuhan kita secukupnya. Itu aja di episode kali ini. The less clutter, more presence. So, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.